Salam pembaharuan, jumpa lagi dengan channel Nafas Pembaharuan. Saudara sekalian, Partai Pemersatu Bangsa tiba di kantor KPU RI untuk melakukan pendaftaran sebagai peserta pemilu 2024 mendatang. Ketua Umum Partai Pemersatu Bangsa, Egy Sujana, percaya diri akan menjadi calon presiden pada tahun 2024. Bahkan, dirinya ditanya awak media terkait siapa calon presiden. Dia dengan lantang menjawab namanya sendiri. Egy Sujana, teriaknya dengan bangga di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Minggu 14 Agustus 2022. Egy menargetkan partainya masuk ke dalam 5 besar partai politik. Insya Allah, asumsinya tidak muluk-muluk, karena setiap zaman ada orangnya, dan setiap orang ada zamannya, ucap Egy. Zamannya yang kemarin-kemarin, saya kira partai-partai yang lama semua orang sudah tahu reputasinya. Mana partai politik yang banyak koruptornya, kita semua sudah tahu, dan sebagainya. Kita tidak boleh menjelekan partai lain, tapi fakta berbicara, banyak partai politik, banyak kader-kadernya yang korup mengambil uang rakyat. Sambungnya. Diberitakan sebelumnya, Egy Sujana menyebut Pancasila bukan dasar negara Indonesia. Egy juga mengatakan hukum atau undang-undang yang ada harus merujuk pada hukum Islam. Ia juga mengatakan dasar negara Indonesia bukanlah Pancasila. Negara Indonesia dasarnya apa? Pancasila salah. Yang benar adalah Allah, karena dalam pembukaan Undang-Undang Dasar atas dasar rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau Indonesia punya hukum, maka hukum harus merujuk pada hukum Allah. Apa hukum Allah? Yaitu hukum Islam. Jadi harusnya hukum yang berjalan ya hukum Islam, kata Egy Sujana. Diketahui, pegiat media sosial Denny Siregar mewanti-wanti masyarakat agar waspada terhadap politik identitas pada Pilpres 2024 mendatang. Strategi politik ini masih akan dipakai seperti pada pemilihan di tahun-tahun sebelumnya. Politik identitas dipakai sebagai cara untuk memenangkan kekuasaan. Agama dijual murah demi kekayaan, kata Denny. Menurut Denny, kelompok yang akan menggunakan politik identitas itu saat ini mulai merapatkan barisan. Mereka menyatukan kekuatan demi mimpi yang sama, yakni negara berbasis khilafah. Mereka merapatkan diri dan mulai menyatukan kekuatan dalam satu barisan, HTI, FPI, NII, JI yang memang punya mimpi yang sama terhadap negara khilafah. Sekarang mereka bersatu karena mereka terancam eksistensinya. Terangnya, sialnya, kata Denny, masih banyak politikus dalam negeri yang justru memanfaatkan mereka demi dapat suara. Inilah yang repot ketika tidak ada kesamaan visi di antara para politikus kita terhadap masalah besar ini, yang bukan hanya jadi masalah di Indonesia, tetapi juga dunia, ucapnya. Ia kemudian mengajak masyarakat agar tidak berdiam diri. Politik identitas pada Pilpres 2024, kata Denny, harus dilawan. Tugas kita sebagai orang tua mewariskan bumi yang indah ini kepada anak-anak kita supaya mereka tetap hidup dengan aman dan nyaman seperti kita sekarang yang hidup dengan penuh kebinekaan, imbuhnya. Kembali pada Egy Sujana, mengulas sejarah singkat kiprah petualangan politik Egy Sujana. Egy Sujana dikenal sebagai aktivis, akademisi, pengacara, pakar hukum, bahkan pernah menjadi anggota tim asisten dan tim ahli menteri di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 2002 hingga 2004. Sebelumnya, tahun 1999, Egy sempat menjadi calon anggota legislatif melalui Partai Bulan Bintang atau PBB, namun gagal. Tahun 2001, ia mendirikan Partai Pemersatu Bangsa atau PPB dan menjadi ketua umumnya. Tapi partai baru ini tidak lolos verifikasi untuk mengikuti pemilu pada tahun itu. Tahun 2013, Egy Sujana mengincar kursi gubernur dengan berniat mengikuti Pilgub Jawa Barat sebagai calon independen alias tanpa parpol. Tapi keinginannya kandas, lantaran ia dinyatakan gagal melewati proses verifikasi. Kandas sebelum bertempur di Jawa Barat. Ia langsung mengalihkan sasaran ke timur dengan maju Pilgub Jawa Timur 2013. Menggandeng Muhammad Syihab, Egy Sujana kali ini lolos verifikasi, tetap sebagai calon independen. Hasilnya,
Dari 3 pasangan yang bersaing, Egy dan Sihat mendapatkan jumlah suara terkecil. Lebih lanjut, Egy Sujana dan kontroversinya. Nama Egy Sujana pernah tercantum sebagai Dewan Penasihat Saracen, suatu gerakan cyber yang membuat dan menyebarkan berita bohong atau hoax, serta ujaran kebencian berbau sara. Egy berkilah bahwa namanya dicatut dan ia tidak mengenal orang-orang Saracen tersebut. Egy pernah menjadi sorotan. Ia ditetapkan sebagai tersangka, diperiksa lalu ditangkap atas seruan people power dan menuding ada banyak kecurangan dalam pelaksanaan Pilpres dan pemilu pada tahun 2019 lalu saat pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin menang. Selanjutnya, beredar luas video Egy Sujana mengajak 2 ormas terlarang, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI dan Front Pembela Islam atau FPI, bergabung untuk ramai-ramai aksi demo kepung istana menuntut pemerintahan Jokowi yang dikatakannya zolim. Rezim yang zolim menista agama Allah, kenapa kalian diam saja? Jadi hari ini sebenarnya selesai. Kalau Ismail Yusanto sebagai jubir dari HTI umumkan kepung istana, DPR kapan gitu loh? Selesai jutaan orang turun semuanya itu. FPI juga punya kapasitas kepung DPR, selesai. Ujarnya seperti yang dikutip Hobbs.id. Saya udah bentuk namanya ARM, Aliansi Rakyat Menggugat. Tiap hari kita demo. Cuma karena daya dukungnya kurang, kalian yang FPI, yang HTI, semuanya pecah-pecah. Kita nggak kompak. Ya sudah begini, rasakan ditindas gitu loh, kata Egy Sujana dalam rekaman video yang beredar di Twitter. Menurutnya, meski HTI telah dibubarkan oleh pemerintah, namun gerakan dari jutaan pengikutnya masih aktif hingga kini. Ada Adinda Ismail Yusanto yang punya masa jutaannya itu. HTI kan bubar di administrasinya aja. Faktanya kan kagak, gerakin dong itu, ucap Egy. Kontroversi selanjutnya, Egy Sujana menyebut 73% rakyat muslim Indonesia tidak pandai membaca Al-Quran dan 75% tidak menjalankan ibadah sholat. Lantas, kalau dia menjadi presiden, akan membawa Indonesia yang lebih bertakwa. Menurut Monash University yang saya pernah dengar hasil penelitiannya, 73% rakyat Indonesia yang muslim ini tidak bisa baca Quran. 75% tidak sholat. Bagaimana mau mencegah keji dan munkar? Sebut Egy. Egy menyebut bahwa peran negara dalam perspektif tugas pokok presiden ada 4. Pertama, menjaga tumpah darah rakyat Indonesia. Kedua, kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan bangsa. Dan keempat, menjaga ketertiban dunia. Dalam konteks menjaga kecerdasan ini, mencerdaskan kehidupan bangsa, harusnya dicerdaskan bahwa Indonesia ini berdasarkan kepada Tuhan. Dan sila pertama pun ketuhanan yang Maha Esa, kata dia. Hidup kita ini harus berdimensi ibadah. Kalau orang sekuler, orang barat memahami waktu itu time is money. Waktu itu uang. Jadi materialistik. Kita enggak, time is pride. Kita harus banyak ibadah kepada Allah, sambung Egy. Secara kenegaraan, saya punya visi Indonesia ini mestinya bertakwa. Jadi Indonesia bertakwa. Dalam perspektif Indonesia bertakwa itu, di cover dengan konstruk hukum ini sangat jelas, lanjut Egy. Dia pun berandai-andai jika dirinya menjadi presiden akan mengatur masalah yang dinilainya simpel. Saya berandai-andai. Ya, kalau takdirnya saya presiden, saya atur betul itu, karena negara menjamin. Celetuk mantan calon gubernur Jawa Barat itu.